Bab 1161 Rune Pertempuran. Mu Chen berjalan ke Aula kuno. Saat dia berjalan melalui arai pembunuh Dewa Sembilan Naga diam-diam menghilang dari aula, tidak menimbulkan halangan bagi Mu Chen. Beberapa menit kemudian, Mu Chen akhirnya tiba di hadapan takhta, tetapi ketika dia hendak naik takhta, dia bisa melihat kilau berkedip pada pasukan yang telah memulihkan kekuatan mereka. Mereka semua benar-benar telah mengambil langkah maju, menggetarkan aula dengan tekanan mengerikan yang menyapu ke arah Mu Chen. Merasakan tekanan itu, ekspresi Mu Chen sedikit berubah saat dia mundur selangkah dari tangga. Segera, tekanan menghilang dan tentara pembantai roh juga mundur selangkah. Bahkan tanpa kecerdasan apapun, mereka masih melindungi tuan aula kedua. Tatapan Mu Chen sedikit berkedip. Ketika tentara pembantai roh kehilangan kekuatan mereka tidak menghalangi Su Qingyin. Tetapi sekarang setelah mereka memulihkan kekuatan mereka secara naluriah melindungi Master Aula kedua. Jika situasinya seperti ini, maka Su Qingyin akan menderita serangan destruktif dari 2000 tentara pembantai roh sekarang. Wanita yang beruntung, Mu Chen menghela nafas. Setelah itu, dia mengambil langkah tegas. Kilauan berkumpul di mata 2000 tentara pembantai roh dan tekanan yang mengerikan menyapu. Kali ini, bahkan ada kilau darah yang memancar keluar dari tubuh mereka dengan energi mengerikan yang mengembun di atas kepala mereka, kekuatan Battle Wheel. Mu Chen segera mengeluarkan segel tentara dan mengangkatnya. Segel tentara kuno dan belang-belang diam-diam diletakkan di tangan Mu Chen, seolah-olah telah dipicu. Segel itu sedikit melayang dengan suara klakson kuno yang samar-samar terdengar darinya. Seolah-olah itu berasal dari zaman kuno. Ketika suara klakson terdengar di aula, 2000 tentara pembantai roh, yang sedang bersiap untuk menyerang, tiba-tiba membeku dan Battle Wheel yang menakutkan di atas kepala mereka menghilang. Setelah itu, mereka maju selangkah dan berlutut di depan Mu Chen dengan tertib. Menjadi undet tanpa kecerdasan apapun, mereka tidak bisa mengeluarkan suara, tapi pada saat mereka berlutut, seluruh ruangan berfluktuasi. Mu Chen melihat pemandangan ini dan akhirnya menunjukkan seringai. Sepertinya bahkan setelah puluhan ribu tahun, segel tentara ini masih bisa digunakan melawan tentara pembantai roh. Namun, kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Dia dengan cepat menarik emosinya. Dia tahu bahwa dengan segel tentara, dia telah mendapatkan otoritas komando dari tentara pembantai roh. Namun, itu tidak berarti bahwa dia bisa mengeluarkan semua kekuatan dari pasukan pembantai roh. Jika dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuh dari pasukan pembantai roh, maka tidak ada gunanya bahkan jika dia mendapatkannya. Tatapan Mu Chen berkedip saat dia menaiki tangga dan berjalan ke sisi tahta. Dia kemudian melihat ke arah tentara pembantai roh sebelum duduk dengan kaki disilangkan. Sudah beberapa waktu sejak dia memimpin pasukan, tetapi itu tidak berarti bahwa pencapaiannya di jalur master formasi pertempuran telah berhenti. Faktanya, kekuatannya telah meningkat, memperdalam wawasannya tentang jalan seorang master formasi pertempuran. Namun, Mu Chen belum mengungkapkan ini. Tapi sekarang, saatnya untuk menguji pencapaiannya di jalur master formasi pertempuran setelah 1 tahun. Mu Chen secara bertahap menutup matanya. Kemudian, pada saat berikutnya, dia tiba-tiba membukanya. Tapi kali ini, matanya berkilauan dengan fluktuasi aneh dan kuat yang menyapu. Fluktuasi itu tidak mematikan, tetapi ketika itu muncul, pasukan pembantai roh yang berlutut telah memicu kekuatan mereka dengan kilau merah menyala di mata mereka, yang mengembun di atas kepala mereka, berubah menjadi awan merah pekat yang menyebar ke seluruh aula. Fluktuasi yang mengerikan terpancar dari awan merah, yang membuat hati Mu Chen menjadi dingin. Awan merah ini adalah kehendak pertempuran tentara pembantai roh dan kekuatannya hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Ini adalah kehendak pertempuran paling kuat yang pernah dilihat Mu Chen di antara pasukan dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, di bawah keadaan bahwa jumlah mereka tidak penuh. Jadi sulit untuk membayangkan betapa kuatnya tentara pembantai roh ketika mereka berada di puncak. Namun, Mu Chen tidak mundur. Sebaliknya, matanya berkobar dengan keserakahan. Master formasi pertempuran manapun tidak akan dengan mudah menyerahkan pasukan elit seperti itu. Ini mirip dengan seorang koki yang melihat bahan-bahan terbaik, seorang pengrajin melihat bahan-bahan terbaik. Itu sama untuk master formasi pertempuran dan hanya di tangan mereka, pasukan elit seperti itu dapat mengungkapkan kilau mereka. Tanpa pasukan, master formasi pertempuran akan seperti lelucon.
Mu Chen mengambil napas dalam-dalam untuk menekan emosinya dan fluktuasi aneh tersapu dari tubuhnya dengan tangannya membentuk segel. Ruang terdistorsi, berubah menjadi rune yang tak terhitung jumlahnya saat mereka terbang keluar. Melihat dari jauh, mereka tampak seperti lapisan sisik naga. Namun, Mu Chen dengan cermat menatap rune itu. Mereka adalah battle rune dan bahkan tanpa memerintahkan battle wheel, Mu Chen bisa menguji berapa banyak battle rune yang bisa dia buat. Setahun yang lalu, Mu Chen hanya seorang master formasi pertempuran 10.000 rune biasa, tetapi dia telah berkembang jauh dari itu. Rune dengan cepat menyebar dan hanya dalam beberapa saat, itu telah mencapai 100.000. Master formasi pertempuran 100.000 rune sebanding dengan penguasa kelas 9. Namun demikian, Mu Chen masih belum puas, bahkan jika seorang master formasi pertempuran 100.000 rune berada di luar jangkauannya di masa lalu. Lebih jauh lagi, jika dia hanya bisa membuat 100.000 rune pertempuran, maka tidak perlu mencobanya untuk memerintahkan pasukan pembantai roh ini karena itu tidak mungkin. Menurut perkiraan Mu Chen, itu akan membutuhkan master formasi pertempuran 1.000.000 rune untuk memimpin pasukan seperti itu. Meskipun pasukan pembantai roh telah sangat berkurang, dia masih membutuhkan 600,000 sampai 700,000 rune pertempuran untuk memerintahkan mereka. 600,000 sampai 700,000 battle runes, gumam Mu Chen saat tatapannya semakin bersinar dengan niat yang memancar dari tengah alisnya, mirip dengan gunung berapi yang meletus. Battle rune muncul di langit, sebelum mereka menyebar dengan cepat. Hanya dalam 10 napas aneh, rune di langit telah tumbuh menjadi 400.000 yang menakutkan. Namun, Mu Chen merajut alisnya, itu masih belum cukup. Lagi. Mu Chen meraung di dalam hatinya dan pusaran samar-samar muncul di tengah alisnya karena semua niat di tubuhnya benar-benar ditarik keluar. Jumlah battle rune meningkat, 430.000, 460.000, 500.000, 530.000. Ketika mencapai 530.000, wajah Mu Chen berubah sedikit pucat dengan rasa sakit yang membelah kepala di kepalanya. Itu adalah tanda batasnya. Lagi, namun, Mu Chen tidak menyerah. Dia mengatupkan giginya dan dengan paksa menahan rasa sakit yang hebat, dengan pahit menahan sensasi pusing. Kilau berkilauan terus-menerus melonjak di matanya. Dengan demikian, battle rune yang telah berhenti terus meningkat 580,000, 590,000, 600,000. Ketika jumlahnya mencapai 600.000 battle rune, Mu Chen langsung merasakan kepalanya berputar dan telinganya berdengung. Namun, dia tidak bisa diganggu tentang itu. Dia mengambil napas dalam-dalam dan 600.000 rune pertempuran berubah menjadi arus yang menyapu awan merah tentara pembantai roh. Hanya setelah mengalami dampak dari kehendak pertempuran dari tentara pembantai roh, dia dapat memperoleh pengakuan mereka dan benar-benar melepaskan kekuatan kehendak pertempuran mereka. Ketika niat Mu Chen dibebankan ke awan merah, dia segera merasakan pemandangan di sekitarnya berubah. Itu seperti medan perang kuno dengan api perang menyebar. Tak lama setelah itu, dia segera merasakan fluktuasi energi spiritual yang mengerikan menyapu masa lalu. Mu Chen mengangkat kepalanya dan terpesona. Dia menyadari bahwa dia telah dikelilingi oleh ribuan tentara di sekelilingnya, mengenakan baju besi berat dengan aura merah. Battle wheel merah yang tak terbatas tersapu, menyebabkan ruang bergetar di bawah tekanan kuat. Mu Chen melihat pasukan yang menakutkan ini dan menyipitkan matanya. Itu karena dia menyadari bahwa pasukan ini adalah pasukan pembantai roh pada kondisi puncak mereka. Selanjutnya, Mu Chen terkejut menemukan bahwa penampilannya telah berubah. Itu bukan lagi siluet muda, tetapi seorang lelaki tua dengan energi spiritual menakutkan yang memancar darinya, mencapai tingkat alam penguasa bumi. Mu Chen tercengang ketika dia segera menyadari bahwa penguasa bumi ini pasti salah satu dari banyak penguasa bumi yang telah dimusnahkan oleh tentara pembantai roh. Tentara pembantai roh di sekitarnya meluncurkan serangan mereka dengan kilau merah mendominasi dengan bantalan pemusnah dan menelannya. Merasakan serangan yang menakutkan itu, kulit kepala Mu Chen juga telah terpesona. Bab 1162 menaklukkan tentara pembantai roh. Battle wheel yang tak terlukiskan tersapu bersama jutaan kilau merah tua. Kekuatan yang terkandung dalam setiap kilau membuat hati Mu Chen bergetar. Jika dia hadir di sini, maka dia mungkin akan dimusnahkan sampai tidak ada sisa abunya. Jadi ini adalah kekuatan tentara pembantai roh pada puncaknya. Ruang hancur dan di tengah keterkejutan, battle wheel merah tua menyapu dan menabrak dia.
Dalam sekejap itu, rasa sakit yang hebat melonjak dari lubuk jiwanya, yang membuat Mu Chen menjerit kesakitan. Serangan mengerikan itu membuatnya merasa seperti akan benar-benar dimusnahkan. Cakrawala yang beberapa ratus ribu kaki praktis runtuh dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Mu Chen bisa melihat tubuhnya yang sudah tua runtuh di bawah serangan ini. Beginilah cara penguasa bumi itu dibunuh di bawah pasukan pembantai roh. Pemandangan di depan matanya berangsur-angsur menghitam dan niat Mu Chen mengalami dampak, rasa sakit yang hebat hampir membuat Mu Chen gila. Namun, ketika Mu Chen berada di ambang kehancuran, rasa sakit yang hebat memudar dan dia menyadari sekelilingnya berubah sekali lagi. Dia masih dikelilingi oleh tentara dengan baju besi yang berat, tetapi tubuhnya telah berubah menjadi pria parubaya. Namun, pria parubaya itu juga memiliki energi yang kuat dan ternyata, dia juga seorang penguasa bumi. Menonton adegan ini, Mu Chen menyadari lagi bahwa ilusi ini mungkin penguasa bumi yang ditekan oleh tentara pembantai roh. Mungkinkah dia harus mengalami kejatuhan semua penguasa bumi? Mu Chen tersenyum pahit. Rasa sakit yang hebat itu tak terlupakan baginya dan jika dia tidak cukup tegas, dia akan menjadi gila. Tapi Mu Chen bisa merasakan bahwa setelah pertama kali, ada jejak kedekatan antara dia dan kehendak pertempuran tentara pembantai roh. Jadi ini harus menjadi ujian tentara pembantai roh dan selama dia bisa menanggungnya, maka dia akan bisa memimpin mereka dengan bantuan segel tentara. Karena itu masalahnya, ayo. Mu Chen mengatupkan giginya dan mengencangkan tubuhnya. Pada saat ini, pertahanan apapun sia-sia. Karena itu masalahnya, maka biarkan dia mengalami pukulan destruktif dari kehendak pertempuran tentara pembantai roh. Kilau merah berkumpul menjadi matahari merah menyala yang tiba-tiba turun dan menyerang Mu Chen. Rasa sakit yang hebat, sekali lagi, menyelimuti pikiran Mu Chen. Selama periode waktu berikutnya, Mu Chen telah mengalami kematian yang konstan dan pada akhirnya, rasa sakit telah memasuki kedalaman tulangnya dan dia merasa mati rasa karenanya. Dia telah mengalami 8 kematian. Itu juga berarti bahwa 8 penguasa bumi dimusnahkan oleh tentara pembantai roh. Ini membuat Mu Chen dalam hati terkejut, karena dia tahu betapa sulitnya bahkan membunuh penguasa bumi. Bahkan jika keberadaan semacam itu tidak dapat menyaingi pasukan elit, mereka harus memiliki sarana untuk melarikan diri. Tetapi tidak satu pun dari 8 penguasa bumi itu yang berhasil melarikan diri, karena semuanya benar-benar mati. Dengan demikian, orang bisa melihat betapa menakutkannya tentara pembantai roh itu. Mu Chen menghela nafas dalam hatinya. Dia lega menemukan bahwa ruang sudah mulai runtuh sementara niat Mu Chen dengan cepat pulih. Di aula, mata tertutup Mu Chen tiba-tiba terbuka. Setelah itu, seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya dengan pembuluh darah berkedut di dahinya, membuatnya terlihat sedikit biadab. Bahkan setelah kembali, rasa sakit yang hebat masih terasa di kedalaman tulangnya dan bisa dirasakan. Napas Mu Chen meningkat dan beberapa saat kemudian, tinjunya yang terkepal perlahan mengendur dan dia menyeka dahinya dengan tangannya yang gemetar dan tersenyum pahit. Kematian telah membuatnya merasa takut, tetapi justru inilah dia bisa merasakan betapa menakutkan dan sombongnya kehendak pertempuran tentara pembantai roh itu. Mereka membantai total 8 penguasa bumi. Jika mereka berada di benua Greatlaw sekarang, pasukan tingkat atas manapun akan takut pada mereka. Tapi apa yang membuat Mu Chen bersukacita adalah kenyataan bahwa dia akhirnya menanggung kematian. Saat ini, dia samar-samar bisa merasakan kedekatan antara dia dan pasukan pembantai roh. Selanjutnya, tangan Mu Chen, yang menyeka dahinya, berhenti sebagai ketidakpercayaan melintas di matanya. Itu karena, pada saat ini, dia menyadari bahwa niatnya dengan cepat tumbuh lebih kuat. Mata Mu Chen berkilauan dengan cahaya aneh yang menyapu dan niatnya terbentuk menjadi battle rune, mencapai jumlah 750.000. 750.000 rune pertempuran. Mu Chen melebarkan mulutnya sedikit. 10 menit aneh telah menyebabkan perubahan seperti itu padanya. Apakah itu karena kehendak pertempuran tentara pembantai roh? Mu Chen dengan cepat menemukan apa yang menyebabkannya. Itu pasti sejak dia menahan kehendak pertempuran, yang memberinya rasa sakit yang hebat dan manfaat yang tak terbayangkan pada saat yang sama. Peningkatan total 150.000. Jika dia berkultivasi, dia mungkin membutuhkan hampir setengah tahun dan itu dengan bakatnya. Tapi sekarang, dia telah meningkatkannya hanya dalam 10 menit. Hati Mu Chen memerah karena kegembiraan saat dia menyeringai. Dengan kekuatan niatnya dan bantuan segel tentara pembantai roh ini akan dapat bersinar di tangannya.
Ketika dia memikirkannya, hatinya melonjak dengan kegembiraan. Dengan pasukan ini, bahkan jika dia tidak berada di alam penguasa bumi, dia masih bisa bertarung dengan penguasa bumi kecil. Untuk menghadapi penguasa bumi kecil, Mu Chen berdenyut bibirnya, bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi di dalam hatinya. Di masa lalu, penguasa bumi adalah kehadiran yang menjulang di matanya dan dia telah bekerja menuju tujuan ini. Tapi sekarang, dia akhirnya memiliki kekuatan dari alam itu. Meskipun dia masih perlu meminjam kekuatan pasukan pembantai roh, semua orang tahu bahwa Master Formasi Pertempuran adalah satu kesatuan dengan pasukan mereka dan kekuatan mereka hanya bisa dilepaskan dengan gabungan keduanya dan tak satu pun dari mereka bisa hilang dalam persamaan. Mu Chen berdiri dan melihat pasukan lapis baja berat. Dia mengangkat segel tentara dan lampu berkedip di atasnya, berniat untuk membawa tentara pembantai roh pergi bersamanya. Ada ruang kecil di segel tentara yang bisa dia gunakan untuk menyimpan tentara pembantai roh. Namun, persyaratannya adalah mereka harus mati dan tidak hidup. Segel tentara menelan pasukan pembantai roh dan tepat ketika hendak memanggil mereka, Mu Chen merasakan sedikit perlawanan. Mu Chen tercengang, karena perlawanan itu harus ditinggalkan oleh kehendak mereka. Tentara pembantai roh ini tampaknya tidak mau pergi, karena mereka ingin menjaga tempat ini, bahkan dalam kematian. Mu Chen terkejut, sebelum dia merajut alisnya. Jika dia tidak bisa membawa pasukan pembantai roh pergi, maka dia akan kembali dengan tangan kosong dalam perjalanan ini, yang tidak bisa dia biarkan terjadi. Gumam Mu Chen. Dia merenung sebentar, lalu berbalik ke arah Master Aula kedua. Dia datang ke Master Aula kedua dan membungkuk, lalu memberi hormat untuk para senior. Senior, kemuliaan tentara pembantai roh tidak boleh dikubur di sini. Saya bersedia memimpin mereka untuk bertarung dengan klan Fin di masa depan. Oleh karena itu, saya harap senior dapat memenuhi keinginan saya. Suara Mu Chen bergema di aula. Ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat guru aula kedua, dia memperhatikan sosok agung itu dengan lembut menganggukkan dagunya. Tampaknya itu ilusi, tetapi pada saat yang sama, tidak. Berbicara dari tingkat tertentu, itu harus menjadi sisa yang ditinggalkan oleh Master Aula kedua. Pasukan pembantai roh semuanya berlutut sesuai insting mereka. Tapi kali ini, mereka berlutut di depan Master Aula kedua dan bukan segel tentara. Mu Chen bisa merasakan bahwa pada saat ini, keinginan yang menyelimuti tentara pembantai roh memudar, yang membuatnya merasa lega. Memang, jika dia ingin membawa tentara pembantai roh pergi, dia tidak hanya membutuhkan segel tentara, dia juga membutuhkan pengakuan dari Master Aula kedua. Mu Chen membungkuk sekali lagi di Master Aula kedua dan kilau terpancar dari segel tentara di tangannya. Seketika, 2000 tentara pembantai roh berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke segel tentara. Ketika kilau terakhir memasuki segel tentara, Mu Chen dengan hati-hati menyimpannya. Dia tidak lagi memiliki tujuan di sini, jadi dia berbalik dan meninggalkan aula. Dengan pasukan pembantai roh, sekarang dia hanya perlu mengeluarkan tubuh utama Mandala. Bab 1163 bentrokan tak terelakkan antara musuh. Ketika Mu Chen meninggalkan aula kedua, dia tidak berhenti di tengah jalan dan terbang menuju aula pertama. Pada saat ini, semua orang terpecah di antara 5 aula, jadi dia harus mencapai aula pertama sesegera mungkin. Dia tidak khawatir tentang aula tempat tubuh utama Mandala berada, tetapi jika seseorang telah mengacaukan array spiritual pelindung dan mengambil tubuh utama Mandala, itu akan merepotkan. Oleh karena itu, Mu Chen tidak berhenti bahkan setelah melihat aula yang rusak di sepanjang jalan. Dia tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu untuk mencari harta karun yang tersisa di Istana Surga Kuno. Prioritas utamanya adalah mengambil tubuh utama Mandala dengan cepat. Jika tidak, ketika Kaisar Xia turun ke Istana Surga Kuno dan tahu bahwa dia telah membunuh Xia Yu, Kaisar Xia pasti akan datang dan mencarinya. Kaisar Xia dan Kaisar Iblis Suci, yang awalnya bermusuhan dengan Mandala, jadi tidak peduli apa, dia harus mendapatkan tubuh utama Mandala untuknya dan membiarkannya menerobos ke alam penguasa bumi yang sempurna. Kalau tidak, bahkan dengan pasukan pembantai rohnya, tidak mungkin baginya untuk menghadapi penguasa bumi yang lebih besar. Waktu menekan, Mu Chen mengucapkan saat dia berubah menjadi seberkas cahaya. Matanya tiba-tiba menyipit ketika lautan biru muncul di ujung pandangannya. Lautan beriak dengan berjuta ombak. Ini benar-benar arah ke aula pertama. Mungkinkah aula pertama ada di laut?
Mu Chen dikejutkan oleh pemandangan ini sebelum dia merenung sebentar dan dengan tegas menekan, bepergian dengan kecepatan tinggi, yang menyebabkan gelombang di lautan. Mu Chen melakukan perjalanan selama 10 menit dan, setelah itu, dia bisa melihat pulau-pulau muncul dengan istana yang menjulang tinggi di atasnya, menggambarkan betapa megah dan berkembangnya mereka dulu. Dia kadang-kadang bisa melihat garis-garis cahaya di pulau-pulau itu. Mereka pasti orang-orang yang mencari harta karun. Namun, Mu Chen tidak memperhatikan mereka dan terus melakukan perjalanan dengan cepat. Saat ia bepergian, Mu Chen bisa merasakan jejak arah spiritual di wilayah ini dengan fluktuasi yang membuatnya terkejut. Untungnya, arah spiritual itu telah dihancurkan atau dia pasti membutuhkan waktu untuk melewatinya. Siluet Mu Chen melesat melintasi cakrawala saat dia melihat istana-istana di pulau-pulau, membuat konfirmasi dalam upaya untuk mencari satu dengan tubuh utama mandala. Dengan demikian, pencariannya memakan waktu hampir 1 jam. Seiring waktu berlalu, Mu Chen merajut alisnya. Dia praktis telah mencari sebagian besar pulau, tetapi meskipun fluktuasi aneh datang dari mereka, dia tidak dapat mencocokkan mereka dengan ingatannya. Cari lagi, Mu Chen mengatupkan giginya sebelum masuk lebih dalam. Setengah jam kemudian, wajah Mu Chen berubah tak sedap dipandang, karena dia praktis telah mencari seluruh lautan tetapi dia masih tidak dapat menemukan yang cocok dengan ingatannya. Aula yang saya lihat sebelumnya seharusnya tidak salah. Wajah Mu Chen tegas, mirip dengan air yang tenang. Dia menekan kecemasan di hatinya dan menenangkan dirinya. Mengapa saya tidak dapat menemukannya di laut? Lebih jauh lagi, aku juga tidak bisa menemukan rumah Tuan Aula pertama. Mu Chen menggerakkan bibirnya saat dia melihat sekeliling dan bergumam, mungkinkah itu bukan di laut? Jika tidak di laut, di mana itu? Mu Chen menundukkan kepalanya ke laut dan merenung sebentar sebelum menyipitkan matanya. Mungkinkah itu jauh di dalam lautan? Siluet Mu Chen praktis berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke laut. Mu Chen menyebarkan persepsi energi spiritualnya dan menemukan istana megah, mirip dengan binatang buas yang merayap jauh di dalam lautan. Mu Chen merasa sangat lega di adegan ini. Jadi ternyata aula pertama terletak jauh di dalam laut dan bukan di permukaan. Master aula pertama benar-benar misterius. Mu Chen mirip dengan ikan saat dia melakukan perjalanan di bawah air, menyebarkan persepsi energi spiritualnya dan kali ini, dia mendapatkan hasil. Menemukannya, siluet Mu Chen muncul di depan reruntuhan dengan istana kuno dan compang camping yang masih berdiri. Itu tampak mirip dengan ingatan Mu Chen. Ada juga aroma aneh yang dipancarkan, aroma bunga mandala. Mu Chen melihat istana compang camping dan merasa sangat lega sebelum mendekat dengan hati-hati. Dia berdiri di depan istana dan ragu-ragu sebentar sebelum masuk. Bagian dalam istana telah menahan air keluar. Interiornya sangat megah dan luas. Ini harus menjadi lokasi penting di zaman kuno. Jelas, alasan kerusakannya pasti karena pertempuran sengit yang terjadi, karena kerangka tergeletak di sekitar. Mu Chen mengalihkan pandangannya ke aula dan pada saat berikutnya, wajahnya tiba-tiba berubah ketika dia mengangkat kepalanya ke ujung aula. Ada sebuah pintu. Tubuh utama mandala seharusnya berada di balik pintu itu. Namun, Mu Chen tidak memperhatikan itu, karena dia melihat dua siluet berdiri di depan pintu itu. Mu Chen akrab dengan salah satunya, Garuda dari Saint Demonic Palace. Pada saat ini, yang terakhir juga menatapnya dengan ekspresi mengejek dan tangannya terlipat. Mengapa Garuda ada di sini? Wajah Mu Chen berubah jelek. Melihat postur Garuda, dia pasti sudah menunggu di sini. Haha, sepertinya Tuan Istana telah menebak dengan benar. Orang itu pasti akan mendapatkan seseorang untuk membawa tubuh utamanya kembali dalam perjalanan ke Istana Surga kuno ini. Saya hanya tidak pernah berharap itu adalah Anda. Petik 2. Garuda menatap Mu Chen dan tersenyum dengan mata menyipit. Sepertinya penguasa domain dari domain Great Havenlaw itu seharusnya menjadi musuh dari Master Istana. Betapa tersembunyinya. Mandala membelah dirinya dengan kuncupnya sehingga akan berbeda dari tubuh utamanya. Dengan demikian, bahkan Istana Iblis Suci tidak dapat menemukannya. Jadi ketika Garuda melihat Mu Chen di sana, dia mengerti hal-hal di balik itu semua. Mu Chen menatap Garuda dan wajahnya yang tak sedap dipandang berangsur-angsur berubah lembut. Kaisar Iblis Suci pasti sudah mengetahui lokasi ini, karena dialah yang memaksa Mandala untuk membelah tubuhnya. Dengan demikian, dia secara alami tidak akan membiarkan Mandala mencari tubuh utamanya kembali untuk mendapatkan terobosan dalam kekuatannya. Jadi,
Lu Heng pasti akan melakukan banyak hal untuk menghentikan Mandala mendapatkan kembali tubuh utamanya. Saat ini, Garuda harus berada di sini di bawah perintahnya. Namun, jika hanya Garuda saja, Mu Chen tidak perlu takut, tapi ternyata, kasusnya tidak sesederhana itu. Tatapan Mu Chen bergeser ke samping Garuda, ada sosok berjubah hitam putih yang tampak sedikit tua tanpa fluktuasi energi spiritual di sekelilingnya. Namun, justru inilah alasan mengapa Mu Chen merasa terancam. Dia tidak berpikir bahwa orang lemah seperti itu bisa melewati semua jebakan berat dan tiba di sini. Merasakan tatapan Mu Chen, Garuda tersenyum lembut. Awalnya saya ingin pertarungan antara Anda dan saya untuk melihat siapa Grid Solar Unding Body yang lebih kuat. Tapi sekarang, sepertinya kamu tidak lagi memiliki kesempatan ini. Dia kemudian berbalik ke arah siluet dalam jubah hitam dan putih dan dengan hormat membungkuk. Penatua Zuo, aku harus merepotkanmu di sini. Kepala istana telah mengatakan bahwa dia tidak ingin melihat siapapun memasuki aula ini. Penatua Zuo, melihat postur hormat Garuda, murid Mu Chen menyempit. Tak lama setelah itu, dia melihat siluet dalam jubah hitam dan putih dengan tidak percaya. Orang itu sebenarnya adalah elder dari Saint Demonic Palace. Dia sampai-sampai Garuda begitu hormat, jadi kekuatan elder itu pasti ada di alam penguasa bumi. Bukankah penguasa bumi tidak diizinkan di istana surga kuno? Jadi bagaimana penguasa bumi datang ke sini? Mengapa penatua istana iblis suci ini ada di sini? Lebih jauh lagi, dia tidak menunjukkan dirinya sejak awal, bahkan di danau surgawi. Haha, sangat penasaran. Melihat keterkejutan Mu Chen, Garuda tertawa. Sungguh, istana surga kuno saat ini tidak dapat menampung penguasa bumi. Oleh karena itu, istana iblis suci kita membayar mahal untuk menyelundupkan Penatua Zuo ke sini. Dengan cara ini, dia akan memiliki kesempatan untuk bergerak dan kekuatannya juga akan sangat terpengaruh. Di masa depan, jika dia ingin pulih, dia pasti membutuhkan puluhan tahun. Petik 2. Dia senang melihat keterkejutan Mu Chen, dan dengan demikian, dia mengucapkan lebih banyak kata. Mendengar kata-katanya, kelopak mata Mu Chen berkedut. Kaisar Iblis Suci benar-benar kejam dan bahkan mengizinkan bawahannya, penguasa bumi untuk membayar harga seperti itu hanya untuk menghalangi Mandala mengambil tubuh utamanya. Bahkan dengan kekuatannya yang sangat menurun, penguasa bumi bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh penguasa kelas 9 yang sempurna. Jadi, ketika Mu Chen memasuki tempat ini, dia sudah menjadi orang mati di mata Garuda. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Mu Chen tidak bisa lagi dianggap sebagai seseorang dari alam penguasa kelas 9 yang disempurnakan. Jadi, saat Garuda hendak mengambil sukacita dalam ekspresi ketakutan dan terkejut Mu Chen, dia menyipitkan matanya untuk menemukan bahwa ada sedikit lengkungan naik di wajah Mu Chen dengan gelak tawa lembut yang bergema di aula. Jadi itu penguasa bumi kecil yang setengah lumpuh. Bab 1164 Penatua Zuo. Jadi itu penguasa bumi kecil yang setengah lumpuh. Tawa lembut Mu Chen lembut tapi bergema di seluruh aula yang sunyi. Ekspresi mengejek di wajah Garuda sedikit membeku sebelum dia mengangkat kepalanya untuk melihat Mu Chen dan melihat senyum mengejek tergantung di sudut bibir Mu Chen. Kamu takut mengatakan omong kosong. Garuda sedikit tersenyum sambil menatap Mu Chen dengan kasihan. Terbukti, dia telah memperlakukan reaksi Mu Chen seolah-olah dia terlalu ketakutan. Lagi pula, tidak peduli apa, dia tidak bisa membayangkan bahwa hanya dalam setengah hari, Mu Chen akan memiliki kartu truf di tangannya yang bisa berurusan dengan penguasa bumi kecil. Pria berjubah hitam dan putih di samping Garuda mengangkat matanya dan menatap Mu Chen. Dengan matanya yang tajam, dia bisa melihat melalui kekuatan rilem penguasaan tingkat ke-9 yang disempurnakan Mu Chen dengan pandangan tanpa riak di matanya. Bagaimanapun, bahkan penguasa kelas 9 yang disempurnakan adalah keberadaan seperti semut baginya. Penguasa bumi yang lebih rendah membunuh penguasa kelas 9 yang disempurnakan semudah membalikan tangannya, bahkan jika dia tidak dengan kekuatan penuhnya. Itu karena ada jurang pemisah besar antara penguasa kelas 9 yang disempurnakan dan alam penguasa bumi. Garuda, kamu pergi dulu. Karena kepala istana telah mengeluarkan perintahnya, orang tua ini tidak akan membiarkan lalat masuk. Penatua Zuo melirik Mu Chen sebelum berbalik ke arah Garuda dan berbicara. Garuda sedikit tersenyum dengan anggukan kepalanya dan dengan hormat menjawab, kalau begitu, junior ini akan melakukan perjalanan terlebih dahulu. Haha, aku juga bisa menangkap kesempatan untuk mencari artefak Sein yang ditinggalkan oleh First Hall Master.
Saat dia berbicara, dia dengan cepat melangkah menuju gerbang tempat Mu Chen berada dan dalam beberapa langkah, dia sudah berdiri di sampingnya. Dia menoleh dan tersenyum ke arah Mu Chen. Sayang sekali, memang, saya awalnya ingin berkelahi dengan Anda, tetapi saya tidak pernah berharap Anda jatuh ke dalam perangkap kami. Petik 2. Yakinlah, setelah kematianmu, domain Great Havenlaw milikmu akan dihancurkan oleh Saint Demonic Palace kami. Pada saat itu, mereka akan turun untuk menemanimu. Garuda menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya. Tapi menghadapi niat membunuh yang dingin, Mu Chen hanya menoleh dan melirik Garuda. Mungkin, kalau begitu kita akan bertemu lagi. Bertemu lagi. Garuda tercengang sebelum senyum mengejek yang menggantung di sudut bibirnya semakin rapat, lalu dia menggelengkan kepalanya dengan kasihan. Orang ini masih berniat untuk kita bertemu lagi, betapa naifnya. Sepertinya situasi putus asa ini tidak hanya menyebabkan Mu Chen kehilangan ketenangannya, tetapi juga kehilangan akal sehatnya. Garuda merasa lebih senang dengan pemikiran ini dan tidak lagi terganggu dengan Mu Chen. Dia dengan cepat berjalan melewati Mu Chen, ke aula yang compang camping, dan memulai pencariannya untuk artefak Sein yang ditinggalkan oleh Master Aula pertama. Mu Chen tidak menghalangi kepergiannya. Lawannya adalah Elder Zuo dari Saint Demonic Palace. Dia akan mengadakan pertemuan lagi dengan Garuda di masa depan. Ketika Garuda pergi, ketenangan Aula dipulihkan sebelum Penatua Zuo perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Mu Chen tanpa ekspresi. Orang tua ini bertanggung jawab atas hukuman di Saint Demonic Palace. Semua orang yang telah mati di tanganku telah merasakan siksaan melampaui kematian dan kehidupan. Jadi jika kamu bunuh diri sekarang, aku bisa membiarkanmu pergi dengan lebih mudah. Suaranya serak, tetapi nada dinginnya masih membuatnya terdengar menakutkan. Orang dapat mengatakan bahwa emosi Penatua Zuo ini tidak baik. Lagi pula, tidak ada yang akan merasa baik setelah membayar harga seperti itu untuk memasuki istana surga kuno. Tapi menghadapi Penatua Zuo, Mu Chen tersenyum ringan. Sepertinya keberuntunganku cukup bagus kali ini. Jika Mu Chen mengalami situasi ini setengah hari yang lalu, maka dia pasti akan mati. Bahkan jika dia menjalankan semua kemampuannya, dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk menghadapi Penatua Zuo ini. Tapi untungnya, dia telah mendapatkan pasukan pembantai roh beberapa jam yang lalu, sehingga mengubah hasil ini. Tapi menghadapi kata-kata Mu Chen, Penatua Zuo mengangguk. Bisa dianggap kamu beruntung karena kamu bisa menghadapi kematian yang mudah di hadapanku. Dia jelas berpikir bahwa Mu Chen bersukacita bahwa dia memberi Mu Chen kematian yang mudah. Dalam keadaan normal, itu benar-benar terjadi. Karena kematian dapat dianggap sebagai kebebasan bagi penguasa kelas 9 sempurna yang telah jatuh di tangannya. Mu Chen tertegun sebelum tersenyum. Sesaat kemudian, setelah tertawa, dia secara bertahap menenangkan pikirannya dan dengan dingin berkata, jika seorang lelaki tua setengah lumpuh sepertimu menyingkir, mungkin aku bisa menyelamatkan hidupmu. Berdiri di depan gerbang, ekspresi Elder Zuo membeku, lalu sesaat kemudian, dia perlahan pulih dan menatap Mu Chen dengan tidak percaya di matanya. Seekor semut menggunakan nada ini ketika berbicara dengannya. Wajah Elder Zuo berkedut dan Mu Chen bisa melihat bahwa tangan Elder Zuo gemetar. Pada saat yang sama, fluktuasi energi spiritual yang mengerikan meledak dari tubuhnya. Retakan hitam muncul di angkasa, seolah-olah itu membawa gelombang kejut energi spiritual yang menakutkan. Di bawah fluktuasi energi spiritual yang menakutkan itu, Mu Chen mirip dengan kilauan api, seolah-olah dia bisa terpesona dengan pukulan lembut. Wajah Mu Chen berubah keras dan di bawah tekanan yang menakutkan itu, dia merasakan sakit yang menyengat di sekujur tubuhnya, yang membuatnya terkejut dalam hati. Kekuatan penguasa bumi benar-benar menakutkan. Membandingkan penguasa kelas 9 yang disempurnakan dan penguasa bumi mirip dengan membandingkan kunang-kunang dan bulan. Ketika energi spiritual yang tak terbatas tersapu, Penatua Zuo menatap Mu Chen dengan tatapan sinis. Orang tua ini akan membiarkanmu mengalami segala macam siksaan. Pada saat itu, kamu akan tahu betapa mewahnya kematian. Terbukti, dia telah dibuat marah oleh Mu Chen. Dia awalnya ingin Mu Chen bunuh diri, yang bisa dianggap sebagai anugerah baginya. Tapi, siapa yang mengira bocah bodoh itu akan begitu keras kepala? Betulkah? Menghadapi tekanan energi spiritual yang kuat yang datang dari Penatua Zuo, Mu Chen menyeringai saat dia mengeluarkan segel tentara kuno. Haha, saya telah lama mencari kekuatan alam berdaulat bumi. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan mengalaminya hari ini.
Dia tersenyum ke arah Penatua Zuo sebelum segel tentara di tangannya memancarkan kilau dan garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Ketika garis-garis cahaya itu mendarat di tanah, lempengan di aula retak di mana siluet lapis baja yang berat berdiri dengan tenang. Ketika siluet itu muncul, Battle Wheel berwarna merah muncul dari mereka yang melawan dan menghapus tekanan energi spiritual menakutkan yang datang dari Elder Zuo. Ketika Penatua Zuo melihat adegan ini, dia pertama kali terpana sebelum wajahnya berubah drastis. Ini tentara. Penatua Zuo melihat siluet lapis baja di aula dengan kaget sebelum dia berseru. Itu benar-benar tentara dan tentara elit pada saat itu. Dilihat dari Battle Wheel yang menakutkan yang datang dari mereka pasti bisa dibandingkan dengan penguasa bumi. Bagaimana kamu mendapatkan pasukan elit seperti itu? Penatua Zuo meraung tidak percaya. Pasukan elit seperti itu jarang terjadi bahkan di benua Greatlaw. Bahkan istana iblis suci mereka tidak memilikinya. Jadi, bagaimana penguasa kelas 9 yang sempurna ini bisa memilikinya? Mu Chen berdiri di belakang tentara pembantai roh, merasakan Battle Wheel yang besar dan menakutkan dengan tinjunya gemetar karena kegembiraan. Sudah berapa lama dia merindukan kekuatan ini? Tapi sekarang, dia akhirnya memilikinya. Apa? Terkejut, Mu Chen mengangkat kepalanya. Acu tak acu menatap Elder Zuo dengan senyum mengejek. Wajah Penatua Zuo berubah, lalu sesaat kemudian, dia mencibir, kesempatan yang bagus untuk anak nakal sepertimu untuk benar-benar mendapatkan pasukan elit. Tidak heran mengapa Anda berani. Tetapi apakah Anda cukup bodoh untuk berpikir bahwa Anda dapat melepaskan kekuatan mereka setelah mendapatkannya? Petik 2. Bahkan pasukan yang kuat membutuhkan master formasi pertempuran yang sama kuatnya. Dengan keduanya dipasangkan bersama, hanya dengan begitu kekuatan mereka yang sebenarnya dapat dilepaskan. Di seluruh benua Greatlaw, hanya ada beberapa yang bisa memimpin pasukan yang begitu kuat, dan bocah itu jelas bukan salah satu dari mereka. Betulkah? Mu Chen dengan lembut tersenyum sebelum dia perlahan mengangkat tangannya. Melihat senyumnya, Penatua Zuo tiba-tiba menyipitkan matanya dengan kegelisahan di lubuk hatinya, yang benar-benar ditunjukkan sesaat kemudian. Itu karena ketika dia melihat Mu Chen perlahan mengangkat tangannya, tentara yang menakutkan itu dengan keras menginjak tombak mereka ke tanah dan pertempuran merah akan mengembun menjadi awan merah di atas tentara. Sebuah getaran turun dari kepala Penatua Zuo ke kakinya saat keheranan dan ketidakpercayaan menutupi wajahnya. Itu karena pada saat ini, dia menyadari bahwa bocah ini benar-benar berhasil memimpin pasukan yang begitu menakutkan. Ini, bagaimana, mungkinkah? Bab 1165 Pertempuran Pertama dengan Penguasa Bumi. Tentara pembantai roh meraung dengan Battle Wheel berwarna merah muncul dari kepala mereka, membentuk awan merah besar di dalam aula. Skala kehendak pertempuran telah melampaui pasukan yang diperintahkan Mu Chen di masa lalu. Bahkan penguasa bumi kecil tidak akan berani meremehkannya. Ruang runtuh dengan retakan menyebar seperti sarang laba-laba dari deru Battle Wheel yang mendominasi. Penatua Zuo berdiri di depan gerbang dan sikap menyendiri yang dia miliki dari sebelumnya benar-benar terhapus dari keterkejutan pada adegan ini. Dia mengalihkan pandangannya dengan ketidakpercayaan antara awan merah Battle Wheel dan Mu Chen, yang dijaga di belakang tentara pembantai roh. Jelas, dia masih tidak percaya bahwa Mu Chen benar-benar memiliki kemampuan untuk memimpin pasukan elit seperti itu. Bagaimana mungkin? Penatua Zuo berbicara dengan suara serak dan gemetar. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sebelum dia menyadarinya, makhluk rendahan yang dia pikir bisa dia hancurkan dengan mudah tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Sepertinya aku telah membuatmu kecewa. Untungnya, saya dapat sepenuhnya memimpin pasukan ini. Mu Chen memandang Penatua Zuo, yang ekspresinya terus berubah, saat kegembiraan terdengar di hati Mu Chen. Di masa lalu, satu-satunya pilihannya adalah melarikan diri setelah bertemu penguasa bumi kecil. Tapi hari ini, dia bisa menanamkan teror di wajah penguasa bumi kecil dengan kartunya terungkap. Mu Chen dengan erat memegang segel tentara. Meskipun mengandalkan tentara pembantai roh untuk menghadapi penguasa bumi kecil, dia yakin bahwa dalam waktu dekat, dia akan bisa melakukannya sendiri. Penatua, apakah kamu masih akan menghalangiku? Mu Chen tersenyum dengan mata menyipit. Berat, potong kesombonganmu. Saya telah melihat banyak hal dan masih terlalu kekanak-kanakan untuk mengintimidasi saya dengan tentara. Lebih jauh lagi, siapa yang tahu apakah bocah licik sepertimu memasang front yang kuat? Mata Penatua Zuo berubah serius.
Dia terkejut dengan tindakan Mu Chen, tetapi terlepas dari apapun, sebagai penguasa bumi kecil, bagaimana dia bisa terintimidasi oleh kata-kata Mu Chen? Karena itu masalahnya, maka aku harus memintamu untuk mencoba kekuatan pasukan pembantai rohku. Mu Chen tersenyum. Mu Chen mengambil langkah maju dan pada saat berikutnya, dia berteleportasi ke pasukan pembantaian roh sebelum duduk dengan mata tertutup. Dia melepaskan niatnya dan itu menyatu dengan awan merah tak terbatas. Raungan bergema di benaknya ketika niatnya menyatu dengan Battle Wheel. Demikian pula, dia bisa merasakan Battle Wheel yang mengerikan di bawah kendalinya. Gelombang merah menyapu, menghancurkan ruang dan menekan ke arah Penatua Zuo. Meskipun serangan itu mungkin tampak sederhana, hanya mereka yang berdiri di depannya yang tahu betapa mustahilnya menahan serangan itu. Menurut perkiraannya, bahkan jika Garuda dan Zuyan berdiri di depannya saat ini, mereka bahkan tidak akan memiliki mayat untuk ditinggalkan. Serangan itu diringkas dengan kehendak pertempuran yang menakutkan dari tentara pembantai roh. Gelombang merah memenuhi pupilnya saat wajah Penatua Zuo berubah serius. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam gelombang merah dan bahkan dia tidak bisa meremehkannya. Anak nakal, Penatua Zuo mengatupkan giginya. Tugas muda ini tiba-tiba menjadi panci yang membara, jadi bagaimana mungkin dia tidak marah. Tangan setinggi 1000 kaki muncul ketika dia mengulurkan tangannya dan menekan ke bawah, menghancurkan ruang dan membantingnya ke gelombang merah yang melonjak. Dua kekuatan yang berlawanan bentrok dengan pilar batu pecah dan riak terlihat menyebar, mendistorsi dan menghancurkan ruang. Kekuatan destruktif dari bentrokan sederhana ini bahkan telah melampaui penguasa kelas 9 yang disempurnakan yang mengeksekusi kemampuan surgawi. Tubuh Penatua Zuo bergetar karena gelombang kejut energi spiritual sebelum dia mundur setengah langkah dengan ekspresi gelap. Terbukti, dia berada di tangan yang lebih rendah dalam bentrokan sebelumnya. Dia pasti tidak akan takut pada tentara pembantai roh ini di masa lalu, menyerang dan mundur dengan tenang. Tetapi karena harga yang harus dia bayar untuk istana surga kuno, kekuatannya bahkan tidak setengah dari kondisi puncaknya. Dengan demikian, dia tidak bisa sepenuhnya melawan Battle Wheel yang menakutkan. Mu Chen masih mabuk oleh kekuatan mengerikan dari Battle Wheel yang dia dambakan. Dia melambaikan lengan bajunya dan awan Crimson yang deras menggulung dan memadat menjadi tombak Crimson yang tak terhitung jumlahnya. Tombak ditutupi dengan Battle Rune. Setidaknya ada puluhan ribu, masing-masing berisi kekuatan yang bahkan bisa mengintimidasi penguasa kelas 9 yang disempurnakan. Pergi, Mu Chen melengkungkan jarinya dan badai tombak terbang keluar. Fase langit dan bumi, Penatua Zuo tidak berani bersantai. Dia menghentakkan kakinya dengan suara gemuruh. Energi spiritual antara langit dan bumi dengan cepat berkumpul, berubah menjadi gunung yang menjulang tinggi di hadapannya. Gunung itu berkilauan dengan 5 warna, terbentuk dari energi spiritual murni yang berada di antara langit dan bumi dengan bentuk yang sebenarnya. Seolah-olah dia telah menciptakan gunung energi spiritual dari ketiadaan, sarana pembatasan penguasa bumi. Gunung itu mirip dengan perisai, benar-benar menghalangi semua tombak. Namun, gunung itu juga penuh dengan lubang akibat serangan itu dan runtuh. Bocah sombong, apakah kamu pikir kamu bisa berurusan denganku? Setelah diserang oleh Mu Chen, wajah Penatua Zuo menjadi gelap saat dia mendengus. Dia membalik tangannya dan Mu Chen bisa merasakan langit dan bumi menyusut dengan pilar kolosal turun dari langit ke arahnya, yang dilindungi oleh tentara pembantaian roh. Kekuatan serangan itu tidak terbayangkan dan jika Mu Chen tidak memiliki tentara pembantaian roh, maka mustahil baginya untuk melarikan diri dari serangan itu. Jika kamu berada dalam kondisi puncakmu, mungkin akan sangat sulit bagiku untuk mengalahkanmu. Tapi dengan kondisimu saat ini, apa yang bisa kamu lakukan? Mu Chen mengangkat kepalanya. Dia tahu bahwa pilar itu dibentuk oleh Penatua Zuo dengan jarinya. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan pada saat berikutnya, matanya memerah dengan raungan, tentara pembantai roh, bunuh. Tentara pembantai roh membuka mata mereka dan mengangkat kepala mereka untuk melihat pilar besar dengan Battle Wheel merah memancar dari mata mereka. Crimson Battle Wheel meraung dan pilar itu meledak. Kegelapan dengan cepat memudar dan Mu Chen menemukan bahwa kegelapan di sekitarnya mirip dengan ilusi. Dia melihat jari Penatua Zuo gemetar dengan darah yang menetes darinya. Mengontrol langit dan bumi dengan satu jari yang tidak bisa dihindari, benar-benar penguasa bumi. Mata Mu Chen melintas dengan kekaguman. Jika bukan karena tentara pembantai roh, maka dia akan langsung terbunuh tanpa ada kesempatan untuk melarikan diri.
Hanya dalam bentrokan singkat, dia telah mengalami kekuatan penguasa bumi untuk dirinya sendiri. Itu bukan sesuatu yang bisa dihadapi oleh penguasa kelas 9 yang sempurna. Tapi sudah waktunya dia mengakhirinya. Mu Chen menjilat bibirnya sambil tersenyum lembut. Meskipun saya ingin mengalami kekuatan penguasa bumi kecil, waktu saya sangat berharga, jadi inilah saatnya untuk mengakhiri ini. Mu Chen menggigit jarinya dan menyapu ruang, membentuk rune kuno. Formasi pertempuran pembantaian roh. Blood Rune jatuh ke awan merah dengan kilau yang memancar keluar, samar-samar membentuk formasi pertempuran besar. Ketika Penatua Zuo melihat formasi pertempuran ini, wajahnya berubah menjadi tidak sedap dipandang. Dia merasakan aura kematian darinya. Bab 1166 Tubuh Abadi yang Berdaulat. Kilau merah memancar keluar dari awan merah di atas tentara pembantai roh dan telah terhubung bersama dengan fluktuasi mengerikan yang dipancarkan. Dengan ekspresi muram, segel Mu Chen berubah dan pertempuran akan terus mengembun, membentuk formasi pertempuran besar-besaran di aula. Formasi pertempuran yang unik untuk pasukan pembantai roh, formasi pertempuran pembantaian roh. Mu Chen tidak asing dengan formasi pertempuran ini karena dia telah menyaksikannya sendiri ketika formasi pertempuran ini memusnahkan 8 penguasa bumi. Meskipun tentara pembantai roh tidak lagi dalam kondisi puncak mereka, Penatua Zuo juga jauh lebih lemah daripada 8 penguasa bumi itu. Dengan demikian, wajah Penatua Zuo menjadi gelap ketika dia melihat formasi pertempuran yang menakutkan. Kelopak matanya berkedut saat semua warna mengering dari wajahnya. Ini tidak sesuai harapannya, karena dia tidak pernah berpikir bahwa makhluk rendahan yang bisa dia hancurkan dengan mudah akan berubah menjadi harimau ganas. Dia merasakan bahaya kematian dari formasi pertempuran dan dia mungkin mati jika dia tidak hati-hati. Penatua Zuo merasa itu sangat lucu ketika dia memikirkan hal ini, karena dia sebenarnya akan dipaksa oleh penguasa kelas 9 yang disempurnakan ke tepi kematian. Namun, dia tahu bahwa jika dia tidak melakukan apapun untuk membalas, dia mungkin benar-benar mati di sini. Brat, jangan terlalu jauh. Penatua Zuo meraung saat dia menginjak kakinya. Energi spiritual meledak dari tubuhnya dan mengembun menjadi siluet di langit yang bahkan membuat seluruh langit dan bumi tertekan olehnya. Mu Chen melihat siluet besar dengan sedikit perubahan pada ekspresinya. Dia bisa merasakan bahwa seharusnya benda surgawi yang berdaulat yang telah dikultivasikan oleh Penatua Zuo. Penatua Zuo meraung dan pemandangan yang luar biasa muncul. Siluet besar tersedot ke dalam mulutnya. Penatua Zuo benar-benar melahap tubuh surgawi yang berdaulat. Tubuh Penatua Zuo mulai mengembang dan hanya dalam beberapa tarikan napas, dia telah berubah menjadi siluet setinggi 1000 kaki, ditutupi dengan rune yang dibentuk dengan energi spiritual yang besar. Penatua Zuo berdiri di antara langit dan bumi dengan awan keluar dari mulutnya, bersama dengan angin kencang dan badai petir. Pada saat ini, Penatua Zuo tampak seolah-olah dia adalah penguasa dan pencipta di sini. Ini adalah tubuh abadi sovereign legendaris yang hanya bisa disempurnakan oleh penguasa bumi. Mu Chen menatap Penatua Zuo sambil menarik napas dalam-dalam. Dikatakan bahwa saat memasuki alam berdaulat bumi, benda surgawi yang berdaulat akan mengalami perubahan dan seseorang akan dapat menyatu dengan badan surgawi yang berdaulat mereka, yang tidak lagi disebut badan surgawi tetapi tubuh abadi. Ekstrak energi spiritual, Penatua Zuo menunjuk ke arah Mu Chen saat dia meraung. Fluktuasi aneh menyebar dan Mu Chen bisa merasakan energi spiritual di wilayah ini memiliki penolakan untuknya. Dia telah diisolasi dari energi spiritual antara langit dan bumi. Ini adalah kata-kata hukum penguasa bumi. Wajah Mu Chen berubah serius. Jika dia hanyalah penguasa kelas 9 sempurna yang biasa, hanya kata-kata dari Penatua Zuo itu yang akan membuatnya berada dalam situasi yang buruk. Sungguh, ada kesenjangan besar antara penguasa bumi dan alam penguasa kelas 9 yang disempurnakan. Untungnya, dia tidak punya niat untuk mengandalkan energi spiritual dalam pertarungan ini, tetapi Battle Wheel. Secara alami, bahkan Penatua Zuo tidak dapat mengisolasinya dari kehendak pertempuran tentara pembantai roh. Petir. Penatua Zuo meraung dan petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak di daerah ini, mengandung kekuatan penghancur yang menyapu ke arah Mu Chen. Mu Chen tidak berani bersantai dan segera mengendalikan Battle Wheel untuk membentuk beberapa pertahanan, mirip dengan cangkang kura-kura yang melindunginya bersama dengan formasi pertempuran pembantaian roh. Serangan ganas terus-menerus menabrak dan lapisan Battle Wheel didorong kembali, tetapi mereka masih terus memancar keluar dari awan. Angin, api, gunung,
Penatua Zuo mulai melepaskan serangan dan energi spiritual di wilayah ini mulai bergerak sesuai keinginannya, membentuk serangan mengerikan yang menyapu ke arah Mu Chen, terus-menerus mendorong Battle Wheel merah kembali. Tapi Mu Chen tidak panik karena formasi pertempuran pembantaian roh baru saja mulai terbentuk. Bahkan jika Penatua Zuo telah menggunakan tubuh abadi yang berdaulat, masih tidak mungkin untuk menembus perlindungan dari kehendak pertempuran. Penatua Zuo jelas merasakan ini dan wajahnya menjadi lebih gelap dengan keengganan dan kemarahan di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia tidak akan mampu menekan Mu Chen bahkan dengan tubuh abadi yang berdaulat. Akhirnya, ketika serangan secara bertahap melemah, Mu Chen mengangkat kepalanya dan dengan acuh tak acuh menatap Penatua Zuo sebelum awan merah mulai menghilang, mengungkapkan formasi pertempuran merah yang telah selesai. Karena kamu telah menyerang, giliranku sekarang. Penatua Zuo, rasakan formasi pertempuran saya. Mu Chen tersenyum. Dia mengepalkan tinjunya dan kilau darah tak berujung menyembur keluar dari formasi pertempuran, membuat seluruh wilayah menjadi merah. Kilau darah terus menyebar, mencoba untuk membungkus Penatua Zuo di dalamnya. Saat dia jatuh, maka Mu Chen akan memicu formasi pertempuran untuk membunuhnya. Wajah Penatua Zuo terkuras semua warna sebelum dia menarik napas dalam-dalam dan dia mulai mengecil ke ukuran aslinya. Setelah itu, dia menginjak kakinya, yang menyebabkan ruang di sekitarnya berubah dan dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melonjak. Atap aula pecah dan Mu Chen tercengang saat dia melihat seberkas cahaya menghilang dari pandangannya. Penatua Zuo sebenarnya melarikan diri. Mu Chen tercengang di adegan ini. Bagaimana bisa seorang penguasa bumi melarikan diri seperti ini? Mu Chen butuh waktu lama untuk pulih dari keterkejutannya, lalu merasa tertekan. Dia bahkan telah mengeluarkan kartu truf tentara pembantai roh, tetapi pada akhirnya, Penatua Zuo justru memilih untuk melarikan diri. Mu Chen memiliki perasaan meninju kapas itu sendiri. Betapa menentukan, Mu Chen menghela nafas. Penguasa bumi benar-benar menentukan. Saat mereka melihat bahwa situasinya tidak menguntungkan bagi mereka, mereka akan memilih tindakan yang paling rasional. Penatua Zuo berada dalam kondisi yang mengerikan dan jika dia terus bertarung, dia mungkin harus membayar harga tertentu. Tetapi faktor yang paling penting adalah bahwa ada kemungkinan dia mati di sana. Jadi, setelah menimbang manfaatnya, dia telah memilih hidupnya di atas tugasnya. Bahkan jika Lu Heng menghukumnya, Lu Heng juga tidak akan merenggut nyawanya, tetapi Mu Chen berani membunuhnya di sana. Sayang sekali, Mu Chen menggelengkan kepalanya dengan kasihan, karena di awalnya ingin merasakan betapa kuatnya formasi pertempuran tentara pembantai roh itu. Namun, dia juga merasa lega. Lagi pula, jika penguasa bumi mempertaruhkan nyawanya, maka itu tidak akan mudah baginya. Jadi, itu adalah hasil yang baik bahwa Penatua Zuo melarikan diri. Memaksa penguasa bumi kecil untuk melarikan diri, jika berita ini memasuki benua Greatlaw, itu pasti akan meningkatkan ketenarannya tetapi sebagian besar. Mu Chen menghela nafas sebelum dia membatalkan Battle Wheel dan mengangkat Army Seal, mengingat Spirit Slaughtering Army. Dia datang sebelum gerbang. Tubuh utama Mandala harus berada di belakang gerbang ini. Mu Chen menegangkan tubuhnya saat dia mengulurkan tangannya dan perlahan membuka gerbang. Saat gerbang terbuka, aura sunyi bertiup di wajahnya. Mu Chen mengarahkan pandangannya dan melihat bunga hitam pekat yang menyihir di ujung aula yang rusak. Bab 1167 akhirnya di sini. Ada pilar yang berdiri di aula yang ditutupi dengan kerusakan dari pertempuran sengit yang pernah terjadi di sini. Tanah terbukti ditingkatkan oleh arai spiritual di masa lalu, tapi meskipun begitu, ada bekas luka yang dalam di tanah dari pertempuran. Mu Chen juga bisa melihat mayat berkilau yang masih memancarkan fluktuasi kuat bahkan setelah kematian mereka. Jelas, mereka harus menjadi eksistensi yang kuat ketika mereka masih hidup. Itu adalah pemandangan yang tragis tapi Mu Chen tidak peduli dengan sekelilingnya. Tatapannya tertuju pada bunga hitam pekat yang menyihir di ujung aula yang memancarkan kilau gelap, seolah-olah bisa melahap sinar cahaya. Ada juga rune kuno di kilau itu. Tatapan Mu Chen terpaku pada bunga. Dia tahu bahwa itu adalah tubuh utama Mandala, bunga Mandala primordial. Akhirnya menemukannya, Mu Chen menghela nafas lega saat dia melihat bunga itu. Selama dia bisa mengeluarkan tubuh utama Mandala, maka dia tidak perlu khawatir Kaisar Xia menjadi ancaman. Meskipun tubuh utama Mandala ada di depannya, dia tidak bertindak sembarangan karena dia bisa merasakan energi spiritual yang tersembunyi di sekitarnya. Dia tahu bahwa dengan 8 mayat sebagai asal,
sisa kekuatan di mayat itu adalah sumber kekuatan arai spiritual ini. Arai spiritual ini tidak lebih lemah dari arai pembunuh Dewa 9 Naga yang lengkap. Ekspresi Mu Chen berubah serius. Dia memperoleh informasi tentang arai spiritual berdasarkan persepsinya. Meskipun arai spiritual ini mungkin terlihat tenang, dia tahu bahwa jika dia dengan ceroboh melangkah masuk, maka dia akan menderita serangan destruktif yang bahkan akan membuat penguasa bumi besar jatuh ketika menghadapi serangan itu. Tidak heran Mandala memilih untuk bersembunyi di sini saat itu. Kalau tidak, aku khawatir dia tidak akan bisa menghentikan Lu Heng untuk mendekatinya. Mu Chen menghela nafas tanpa daya. Tetapi meskipun arai spiritual ini telah memblokir Lu Heng saat itu juga memblokirnya juga. Dalam pandangannya, Mandala dan Lu Heng seharusnya berada di alam penguasa bumi besar saat itu. Mu Chen menyipitkan matanya ke arai spiritual dan terdiam. Dia duduk di tepi arai spiritual sebelum menutup matanya dan mulai mempelajari arai spiritual ini. Tidak peduli seberapa kuat arai spiritual ini, dia harus menghancurkannya atau dia harus menyerah pada tubuh utama Mandala. Saat dia menutup matanya, persepsi energi spiritualnya menyebar dan dia secara bertahap memperoleh informasi tentang arai spiritual ini seperti yang muncul di benaknya. Arai spiritual ini sangat dalam dan samar-samar memancarkan perasaan kuat yang bahkan membuat Mu Chen merasa takut. Jelas, ini seharusnya menjadi arai spiritual kelas cendekia tingkat menengah. Kembali ketika Mu Chen berada di aula kedua, alasan mengapa dia dapat dengan mudah mengontrol arai pembunuh Dewa 9 Naga adalah karena dia telah memperoleh diagram yang tidak lengkap tentangnya dan bahkan menghabiskan waktu untuk mempelajarinya. Dengan demikian, dia secara alami dapat menemukan kekurangan dan mendapatkan kendali atas susunan itu. Tapi arai spiritual di hadapannya ini adalah arai spiritual kelas cendekia yang tidak dikenal. Jadi, sangat tidak mungkin baginya untuk memecahkannya dalam waktu singkat. Mu Chen menenangkan hatinya dan mulai merasakan setiap titik dari arai spiritual. Jika dia ingin memecahkan arai spiritual ini, maka dia harus mendapatkan pengetahuan yang cukup tentang arai spiritual ini sehingga dia dapat mencari kekurangannya. Saat Mu Chen duduk dengan mata tertutup, seluruh area ini kembali sunyi, terbungkus aura sunyi. Sebelum dia menyadarinya, dia telah berada di posisinya sepanjang hari. Dia duduk di sana tanpa bergerak dan kilau spiritual melonjak di sekelilingnya yang terus-menerus dipadatkan menjadi model arai spiritual. Namun, model itu tidak lengkap dan terus-menerus hancur. Namun, Mu Chen bertahan dan membangunnya lagi dan lagi. Arai spiritual ini secara alami adalah arai spiritual yang kuat yang menutupi seluruh aula ini. Mu Chen mencoba menyimpulkan kekurangannya. Setengah hari berlalu dan tiba-tiba, kilau spiritual berkembang di depan Mu Chen dan model arai spiritual yang sangat rumit terbentuk. Meskipun itu hanya model, itu masih memancarkan fluktuasi yang menakjubkan. Mu Chen perlahan membuka matanya, tampak sedikit kelelahan. Itu bahkan lebih melelahkan daripada berkelahi dengan Penatua Zuo. Tapi dia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk beristirahat. Dia menekan kelelahannya dan melihat model arai spiritual dengan mata berkedip-kedip. Arai spiritual kelas cendekia tingkat menengah memang sebenarnya sangat rumit. Mu Chen menghela nafas. Dia hanya menelusuri garis besar untuk membentuk model, yang telah menghabiskan seluruh energinya. Jika dia ingin mengaturnya sepenuhnya, maka bahkan jika dia mengeringkan dirinya sendiri, dia juga tidak akan bisa berhasil. Arai spiritual ini membutuhkan setidaknya beberapa juta segel spiritual dan jika dia membuat kesalahan sekecil apapun dalam menghubungkannya, itu akan menyebabkan runtuhnya arai spiritual. Jadi orang bisa membayangkan betapa sulitnya mengatur arai seperti itu. Tapi usahanya tidak sia-sia. Dia melihat arai spiritual besar di depannya. Dia sudah menemukan metode untuk memecahkan arai spiritual ini. Selain menggunakan kekuatan, dia hanya bisa menggunakan pemotongan sumber kekuatannya. Setelah itu, pandangannya beralih ke mayat di bawah 8 pilar. Mereka adalah sumber energi untuk arai spiritual. Mereka telah membentuk hubungan yang seimbang di antara mereka. Karena keseimbangan ini, Mu Chen akan menderita serangan dari 8 mayat tidak peduli dari sisi mana dia masuk. Dengan demikian, dia hanya bisa menggunakan pemecahan keseimbangan. Tanpa ada yang mengendalikan arai spiritual ini, energi spiritual akan kehilangan kendali, yang mungkin memberinya kesempatan. Meskipun kedengarannya sederhana, sangat sulit untuk mewujudkannya. Lagi pula, saat Mu Chen menunjukkan tanda serangan sekecil apapun, dia akan diserang oleh arai spiritual ini dan bahkan tentara pembantai rohnya tidak akan mampu menanggungnya. Jadi,
dia harus menghancurkan keseimbangan itu tanpa memicu arai spiritual. Mu Chen merajut alisnya saat dia berpikir tentang cara merusak keseimbangan. Saya tidak bisa menyerang arai spiritual atau akan dipicu dan keseimbangan berasal dari kontrol pusat, yang merupakan pilar di belakang 8 mayat. Mayat harus menjadi sumber energi spiritual dan pilar adalah jembatan untuk menghubungkan mereka. Jadi jika saya bisa memisahkan mayat dari pilar, maka saya akan bisa mengganggu keseimbangan. Mu Chen mengangkat kepalanya dengan tatapan berkedip-kedip. Dia menatap 8 pilar dan mayat, menentukan lokasi mereka dan senyum muncul di wajahnya. Dia dengan lembut menginjak tanah untuk menguji seberapa kokoh tanah itu sebelum tersenyum. Jadi ini sangat sederhana. Mu Chen mulai bergerak mundur dan segel tentara muncul di tangannya. Dia memanggil tentara pembantai roh dengan battle wheel merah mereka yang menyapu keluar dari mereka sementara dia menyatukan niatnya di dalam. Tentara pembantai roh mengeluarkan raungan dan ular piton merah besar terbentuk di atas kepala mereka dengan rune pertempuran yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di tubuhnya. Melepaskan raungan, ular sanca itu menukik ke bawah dalam momentum yang menakutkan, tetapi itu tidak menargetkan arai spiritual, tetapi sebuah sudut di barat laut. Seluruh aula bergetar di bawah serangan ular piton. Meskipun tanah dihaluskan dengan energi spiritual, membuatnya kokoh seperti baja, sebuah kawah masih terbentuk dari tanah dari serangan tentara pembantai roh. Awan debu naik, tetapi Mu Chen tidak melihat kawah. Sebaliknya, tatapannya tertuju pada pilar, karena serangannya akan membawa riak ke arah pilar untuk mempengaruhinya. Pemikiran Mu Chen sederhana, karena dia tidak bisa langsung menyerang arai spiritual, maka dia hanya bisa mengandalkan gelombang kejut untuk mempengaruhi arai spiritual. Namun, karena isolasi arai spiritual, gelombang kejut pasti akan sangat melemah. Tetapi saat itu berhasil, maka itu akan mencapai hasil yang dia inginkan. Meskipun penjelasannya mungkin membuat seluruh tugas terlihat sederhana, seseorang harus mengetahui model arai spiritual, untuk memulai, atau itu akan sia-sia. Dengan demikian, tatapan Mu Chen tertuju pada mayat di bawah pilar pada saat ini. Kira-kira 8 napas kemudian, mata Mu Chen tiba-tiba menyipit ketika dia melihat mayat itu bergetar. Meski nyaris tak terlihat, mayat itu masih bergerak sedikit ke arah depan. Mu Chen tidak bisa membantu mengungkapkan seringai, karena dia akhirnya menemukan metode untuk memecahkan arai spiritual ini. Bab 1168 Satu telapak tangan. Aula masih bergema dengan bentrokan sementara senyum muncul di wajah Mu Chen. Prediksinya telah memberinya hasil yang menyenangkan. Mayat di bawah pilar sedikit bergerak di bawah gelombang kejut. Meskipun hampir tidak terlihat, Mu Chen masih melihat harapan untuk memecahkan arai spiritual. Secara alami, dia tahu bahwa jika mayat-mayat itu masih memiliki sisa wasiat di dalamnya, maka usahanya akan sia-sia. Jika mereka melawan, maka Mu Chen pasti tidak akan bisa mengguncang mereka dengan gelombang kejut yang dia ciptakan. Terbukti, Mu Chen cukup beruntung. Setelah puluhan ribu tahun, mayat-mayat itu praktis berada di ujung tanduk. Jadi sisa wasiat mereka telah hilang dengan hanya arai spiritual ini yang tersisa. Itu semua karena usahanya sebelumnya untuk melihat arai spiritual. Lagi pula, itu bukan sesuatu yang bisa dia capai dengan mudah. Mu Chen tidak hanya perlu mencari tahu areanya, dia bahkan perlu memukulnya secara akurat sehingga gelombang kejut akan dikirim ke mayat. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan tidak lagi ragu-ragu. Dia segera mengendalikan tentara pembantai roh dengan battle wheel menyapu dan menyerang lokasi lain dengan kejam. Seluruh aula bergetar hebat dengan gelombang kejut yang terus berfluktuasi, mirip dengan naga ganas. Di bawah serangan ganas itu, mayat di bawah pilar terus-menerus bergetar dan akhirnya bergerak sedikit, secara bertahap bergerak keluar dari jangkauan pilar. Serangan berlangsung setengah jam penuh, dan bahkan napas Mu Chen menjadi berat karena mengendalikan tentara pembantai roh adalah beban besar baginya. Tanah sudah penuh dengan lubang, tapi tatapan Mu Chen dipindahkan ke mayat. Dia dengan kasar menghitung jarak dan menyipitkan matanya. Sedikit lagi dan aku akan bisa memindahkan mayat itu dari pilar batu. Mu Chen bergumam dan menegangkan tubuhnya. Dengan pikiran, tentara pembantai roh meraung dengan battle wheel membanting ke tanah lagi. Seluruh tanah bergetar dan mayat itu bergeser sedikit lagi. Kesuksesan, Mu Chen bersukacita saat dia mengangkat kepalanya dan melihat arai spiritual bergetar. Energi spiritual yang seimbang dan kuat tampak kacau pada saat ini. 8 pilar langsung terkorosi dan retakan mulai menyebar. Terbukti, pilar mulai menunjukkan tanda-tanda runtuh tanpa dukungan dari mayat.
Array spiritual, yang mengandalkan 8 pilar telah mengungkapkan kekurangan dengan 8 pilar melemah. Mu Chen melihat kilau spiritual yang memancar dengan cahaya berkedip di matanya. Dalam persepsinya, array spiritual yang membuatnya merasa tak berdaya tidak lagi kebal seperti sebelumnya. Mu Chen melambaikan tangannya dan mengingat tentara pembantai roh, bersama dengan segel tentara, dia berjalan ke tepi array spiritual dan menjentikkan jarinya. Sebuah armor crimson muncul di tubuhnya, membungkus seluruh siluetnya. Ini adalah Crimson Dragon Armor yang dia dapatkan dari Xia Hong, yang memiliki kemampuan bertahan yang layak. Jadi jika dia ingin memasuki array spiritual, maka dia harus membuat persiapan untuk itu. Menyelesaikan persiapan ini, Mu Chen mengambil napas dalam-dalam dan melangkah ke array spiritual tanpa ragu-ragu. Ketika Mu Chen masuk, dia bisa merasakan badai energi spiritual yang menakutkan menyapu ke arahnya dan merasakan pukulan berat di tubuhnya. Dengan langkah lambat, Mu Chen melangkah maju. Meskipun dia bergerak perlahan, dia harus menanggung tekanan yang sangat besar di setiap langkah. Crimson Dragon Armor juga memancarkan kilau merah. Namun, kilau itu ditekan oleh array spiritual, sehingga tidak bisa menyebar dan suara berderit datang dari armornya. Itu karena array spiritual dalam kekacauan, dia tidak harus menderita serangan dari 8 mayat. Namun, energi spiritual yang menakutkan dalam array spiritual masih membuatnya sulit untuk maju. Selanjutnya, dia harus terus-menerus menggeser lokasinya untuk mencari titik lemah dalam badai energi spiritual. Jika dia membuat langkah yang salah, maka dia harus menderita pukulan berat. Dengan demikian, Mu Chen telah berjalan melintasi array spiritual 1000 kaki selama hampir 1 jam dengan keringat menutupi tubuhnya. Bunga mandala yang mempesona sudah dalam jangkauan. Tapi tidak hanya Mu Chen tidak rileks, tubuhnya juga menegang saat dia melihat mayat yang ada di depan pilar terakhir. Selama dia bisa melewati jangkauan pilar batu, maka dia akan bisa melewati array spiritual. Namun, Mu Chen mengerutkan alisnya. Dia telah menemukan bahwa mayat ini telah memblokir satu-satunya jalan, karena kedua belah pihak dipenuhi dengan energi spiritual yang kejam. Jika dia diselimuti oleh mereka, maka Mu Chen pasti akan dibunuh. Di bawah situasi ini, tidak mungkin baginya untuk memanggil tentara pembantai roh. Itu karena energi spiritual yang kuat pasti akan memicu seluruh array spiritual. Pada saat itu, semua serangan akan terkonsentrasi ke arahnya. Saat itu terjadi, bahkan dengan tentara pembantai roh, dia secara bertahap akan kelelahan sampai kematiannya. Saat ini, satu-satunya pilihan baginya adalah melewatinya sendiri. Mu Chen menggerakkan bibirnya dan wajahnya berubah serius. Array spiritual ini tidak biasa, tetapi mayat telah mengalami perjalanan waktu. Dia menolak untuk percaya bahwa dia bisa dihalangi oleh mayat belaka. Mu Chen menginjak kakinya dan melesat keluar tanpa ragu-ragu, menyerbu ke arah mayat itu. Dia bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, mirip dengan teleportasi, dan muncul di depan mayat sebelum melewatinya. Itu juga pada saat itu, mayat itu membuka matanya dan kilau spiritual menyembur dari mereka. Itu mengulurkan tangannya dan dengan lembut menepuk, mendorong ke arah kanannya. Retakan muncul di atmosfer dan energi spiritual yang menakutkan telah menyebar. Merasakan energi spiritual yang menakjubkan, wajah Mu Chen mau tak mau berubah dan dia memicu fisik naga Phoenix tanpa ragu-ragu. Naga sejati dan roh Phoenix bersemayam di kulitnya, membuat seluruh tubuhnya menjadi emas. Tangan mayat yang mengering dengan lembut menepuk-nepuk Crimson Dragon Armor milik Mu Chen. Seolah-olah itu adalah letusan gunung berapi yang terjadi di punggung Mu Chen. Mu Chen terpesona dan langsung terbang ke tepi array spiritual. Ada cetakan telapak tangan yang bisa dilihat di Crimson Dragon Armor, tapi, setelah itu, ada kedipan merah pada armor dan itu hancur. Tangisan sedih terdengar dari Crimson Dragon Armor saat itu hancur berkeping-keping. Artefak kuasa Sein yang begitu kuat benar-benar hancur. Ketika Crimson Dragon Armor dihancurkan, Mu Chen mau tidak mau meludahkan seteguk darah dari mulutnya. Tubuhnya dengan cepat meredup dan roh naga sejati dan Phoenix yang bersemayam di kulitnya juga meredup sebelum menghilang. Wajah Mu Chen pucat pasi sebelum dia menoleh ke belakang karena ketakutan dan menatap mayat itu. Yang terakhir telah kembali ke keadaan tenang, tetapi telapak tangan dari sebelumnya masih meninggalkan kesan mendalam di benak Mu Chen. Jika dia tidak mengenakan Crimson Dragon Armor dan memicu tubuh fisiknya ke kondisi terkuatnya, dia mungkin sudah terbunuh sekarang. Betapa menakutkan. 8 mayat itu pastilah penguasa bumi ketika mereka masih hidup.
Mu Chen menghela nafas saat dia, sekali lagi, merasakan kekuatan mengejutkan dari Istana Surga Kuno. Di benua Great Law, penguasa bumi kecil manapun dapat membentuk kekuatan tingkat atas dan dinyatakan sebagai tuan. Tetapi di Istana Surga Kuno, mereka hanya bisa dianggap sebagai salah satu hierarki teratas. Tetapi bahkan Istana Surga Kuno yang kuat tidak dapat menghindari kehancuran ketika klan Fin menyerbu. Dengan demikian, orang bisa melihat betapa menakutkannya klan Fin. Mereka benar-benar musuh bebuyutan semua makhluk di dunia seribu besar. Mu Chen menggerakkan bibirnya dengan ekspresi tegas. Tetapi sesaat kemudian, dia telah mengatur kembali emosinya dan mengangkat kepalanya, melihat bunga yang menyihir itu. Mu Chen akhirnya merasa sangat lega saat dia menarik napas dalam-dalam. Akhirnya menemukanmu, akhirnya kau diketemukan. Bab 1169 munculnya paviliun kitab suci tersembunyi. Panggung teratai merah memancarkan kilau merah di ujung tangga, di mana bunga yang menyihir diletakkan, memancarkan kilau gelap yang terlihat sangat aneh. Ini adalah bunga surgawi langka yang legendaris dari dunia seribu besar, bunga mandala. Mu Chen berhenti di depan bunga mandala dan memeriksanya dengan rasa ingin tahu. Halaman abadi di tubuhnya, yang berisi teknik kultivasi dari Great Solar Unding Body, diukir dengan tanda surgawi bunga mandala, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat yang asli. Legenda mengatakan bahwa ketika bunga mandala berevolusi hingga batasnya, ia akan memiliki kekuatan yang menyaingi naga sejati dan Phoenix, eksistensi yang sebanding dengan penguasa surgawi. Namun, bunga seperti itu memiliki kecerdasan saat ia lahir dan mahir dalam energi gelap. Jadi bahkan ketika ia lahir, selama ia bersembunyi, bahkan penguasa bumi pun tidak dapat menemukannya. Mu Chen memandang bunga mandala. Meskipun telah menyegel dirinya sendiri, Mu Chen masih bisa merasakan energi yang melonjak dalam bunga yang menyihir itu yang bahkan dengan ringan menggetarkan ruang di sekitarnya. Mu Chen menghela nafas pada energi besar sebelum noda cahaya gelap mengembun di tangannya dan terbentuk menjadi daun hitam. Meskipun tubuh utama mandala telah menyegel dirinya sendiri, ia masih memiliki naluri untuk melindungi dirinya sendiri. Jika Mu Chen berusaha merebutnya dengan paksa, maka itu akan menyebabkannya menyerangnya dan serangan penguasa bumi yang lebih besar bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh Mu Chen. Untungnya, dia datang dengan persiapan. Daun ini adalah apa yang diberikan mandala sebelumnya. Itu bisa digunakan untuk mengambil tubuh utamanya. Mu Chen memasukkan daun hitam itu dengan energi spiritualnya, menyebabkan daun itu memancarkan kilau hitam, dan dengan cepat mengembang. Hanya dalam beberapa saat, itu telah berubah menjadi beberapa puluh kaki dan membungkus bunga yang menyihir itu. Bunga yang menyihir itu sedikit bergetar, tetapi tidak melawan. Itu memungkinkan daun untuk membungkus dirinya sendiri, mirip dengan kepompong. Mu Chen melambaikan tangannya dan mengambil kepompong hitam. Setelah itu, dia melihat panggung lotus giok merah dengan rasa ingin tahu. Dia menggesekkan tangannya di atas panggung lotus. Sentuhan itu dingin dan, setelah itu, energi dingin memasuki tubuhnya. Energi yang tiba-tiba mengejutkan Mu Chen dan tepat ketika dia hendak memaksanya keluar, dia membeku ketika dia menyadari bahwa energi itu dengan cepat menyembuhkan luka yang dia derita dari mayat itu. Jejak telapak tangan di punggungnya juga perlahan menghilang dan hanya dalam beberapa menit, sebagian besar lukanya telah sembuh. Sedemikian rupa sehingga bahkan kelelahan sejak dia mengendalikan tentara pembantai roh berkurang. Ini, sok melintas di wajah Mu Chen. Tahap lotus ini sebenarnya memiliki kemampuan pemulihan yang kuat. Orang harus tahu bahwa jika Mu Chen harus memulihkan lukanya sendiri, dia akan membutuhkan setidaknya setengah hari. Tapi sekarang, dia telah pulih hanya dalam 10 menit di bawah pengaruh teratai merah. Efisiensi ini setidaknya 100 kali lebih cepat. Dengan demikian, dia dapat mengatakan bahwa panggung lotus ini adalah harta karun. Dengan ini, bahkan jika dia menderita luka berat di masa depan, dia hanya perlu beberapa waktu untuk pulih darinya. Lebih jauh lagi, itu bahkan berguna bagi penguasa bumi. Kalau tidak, mandala tidak akan menggunakannya untuk mengobati lukanya. Aku khawatir harganya sebanding dengan artefak Sein peringkat menengah. Tatapan Mu Chen berseri-seri saat dia melihat teratai merah dengan keserakahan di matanya. Bahkan nilai kipas Dewa Angin lebih rendah dari ini. Mu Chen menyeringai, karena dia tidak pernah berpikir bahwa dia tidak hanya akan berhasil menemukan tubuh utama mandala, dia bahkan mendapatkan panen yang tidak terduga. Dengan demikian, Mu Chen membawa teratai itu bersamanya tanpa ragu-ragu. Harta karun seperti itu tidak bisa disia-siakan di sini.
Mu Chen membersihkan tangannya dengan puas. Namun, dia tidak terburu-buru untuk pergi, jadi dia duduk dan menunggu. Dia sedang menunggu kemunculan paviliun kitab suci tersembunyi. Sejak dia memasuki istana surga kuno, dia bisa merasakan sepasang mata menatapnya. Sebelumnya, dia masih bertanya-tanya apakah dia salah merasakan ini, tetapi pada saat ini, dia dapat menegaskan bahwa itu adalah paviliun kitab suci tersembunyi dari istana surga kuno. Seperti yang dikatakan Xiao Xiao, hanya mereka yang memiliki penampilan luar biasa yang bisa memasuki paviliun kitab suci tersembunyi. Saat ini, Mu Chen tidak hanya berhasil memasuki aula kedua dan mendapatkan pasukan elit di bawah Master Aula kedua, dia bahkan mengalahkan penguasa bumi kecil di aula pertama dan bahkan melewati arai spiritual yang menakutkan yang bahkan dapat meninggalkan aula besar. Penguasa bumi dengan sakit kepala. Jika pencapaian seperti itu tidak dapat memberinya akses ke paviliun kitab suci tersembunyi, maka surga akan menjadi buta. Dengan demikian, Mu Chen tidak perlu melakukan apa-apa. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menunggu dan melihat apakah paviliun kitab suci tersembunyi yang misterius akan bereaksi. Jadi, permainan menunggu dimulai, tetapi seiring berjalannya waktu secara bertahap, tidak ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Seolah-olah paviliun kitab suci tersembunyi tidak menyetujui kinerja Mu Chen. Tatapan Mu Chen sedikit berkedip sebelum matanya berubah tegas dengan percaya diri. Selama paviliun kitab suci tersembunyi memiliki kecerdasan, maka Mu Chen akan yakin bahwa prestasinya dapat memberinya kualifikasi untuk masuk. Dia percaya bahwa bahkan di antara istana surga kuno, penampilannya akan menjadi salah satu peringkat teratas. Tatapan Mu Chen dengan tenang melihat ke ruang di depannya, seolah-olah dia sedang melihat paviliun kitab suci tersembunyi yang tak terlihat. Seolah-olah dia berbicara dengan tatapannya bahwa dia memenuhi syarat untuk masuk. Seolah ada sesuatu yang merasakan tatapannya, keheningan berlangsung lebih lama sebelum Mu Chen menyipitkan matanya untuk menyadari bahwa ruang di depannya mulai beriak. Seolah-olah ada sutra kuno yang dilantunkan, menyebabkan ruang terdistorsi sebelum paviliun biru dan misterius muncul. Mu Chen melihat paviliun misterius dan jantungnya berdenyut. Dia bisa merasakan bahwa paviliun misterius ini telah mengawasinya, tetapi dia tidak takut. Dia terus dengan tegas menatapnya. Keduanya saling memandang di aula dan beberapa menit, sebelum paviliun misterius berfluktuasi dan Mu Chen bisa mendengar suara tua bergema. Hati yang teguh dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Anda memenuhi syarat untuk memasuki paviliun kitab suci tersembunyi. Petik 2. Mu Chen tiba-tiba menyipitkan matanya pada suara itu. Itu sebenarnya dari paviliun kitab suci tersembunyi. Kecerdasan paviliun kitab suci tersembunyi adalah kemajuan ini. Ini bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan artefak Sein biasa. Sementara Mu Chen tercengang, paviliun kitab suci tersembunyi sedikit berdesir dengan kilau biru yang mengembun menjadi tangga yang membentang ke arah Mu Chen. Jelas, dia akan bisa memasuki paviliun kitab suci tersembunyi jika dia menaiki tangga ini. Melihat tangga di depannya, hati Mu Chen meraung dengan gelombang, bahkan dengan ketenangannya, dan dia merasa pusing di benaknya. Dia benar-benar berhasil. Selama dia memasuki paviliun kitab suci tersembunyi, dia akan diberikan kesempatan untuk mendapatkan metode evolusi dari Grid Solar Unding Body. Sudah berapa lama dia menunggu ini? Dari Akademi Spiritual Surga Utara, benua Greatlaw, domain Grid Havenlaw dan naik dari komandan menjadi kaisar. Dia telah melakukan begitu banyak hanya untuk kesempatan ini untuk mendapatkan metode evolusi dari Grid Solar Unding Body. Saat ini, targetnya, yang telah dia kejar selama bertahun-tahun, akhirnya akan menjadi miliknya, yang mengangkat gelombang di hati Mu Chen. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan perlahan menekan emosi di hatinya. Dia dengan hormat membungkuk di paviliun kitab suci tersembunyi sebelum dia melangkah ke tangga biru tanpa ragu-ragu. Ketika dia berjalan ke langkah terakhir, ruang di sekitarnya terdistorsi dan saat berikutnya dia muncul. Area tempat dia berada diselimuti kabut, mirip dengan alam surgawi dengan paviliun kitab suci tersembunyi yang kuno dan misterius. Pada saat ini, gerbang paviliun kitab suci tersembunyi perlahan terbuka dan sinar-sinar kuno dan kuat yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar. Mu Chen masuk tanpa ragu-ragu, melangkah ke tanah harta karun ini yang telah dirindukan banyak orang dalam mimpi mereka di istana surga kuno. Saat dia melangkah masuk, Mu Chen tiba-tiba mengepalkan tangannya dengan kegembiraan melintas di matanya. Tubuh emas abadi, aku datang. Bab 1170 mencari tubuh emas abadi. Saat Mu Chen melangkah ke paviliun kitab suci tersembunyi,
dia dibutakan oleh cahaya. Ketika cahaya surut, itu adalah langit berbintang tak berujung yang muncul dalam pandangannya. Ada banyak bintang berkelap-kelip yang tampak sangat indah saat dia berjalan di atasnya. Jadi ini adalah paviliun kitab suci tersembunyi. Mu Chen melihat ke langit berbintang besar dan bergumam. Itu sedikit mengejutkan baginya, karena paviliun kitab suci tersembunyi sebenarnya bukan perpustakaan, dia juga tidak melihat kemampuan surgawi di sini. Sementara Mu Chen bingung, langit berbintang bergetar. Setelah itu, suara mendengung bergema dan garis-garis cahaya turun. Ketika Mu Chen mendekat, dia menyadari bahwa garis-garis cahaya itu sebenarnya adalah semua warna komet yang terlihat sangat spektakuler. Namun, ketika Mu Chen melihat mereka, matanya tiba-tiba menyipit. Untuk penemuannya, komet itu bukan meteorit tetapi gulungan. Jadi, kemampuan surgawi dan seni rahasia itu adalah komet-komet itu. Mu Chen terkejut sebelum dia mengangkat kepalanya dan menatap langit berbintang yang tak terbatas. Kilau spiritual kental di matanya dan dia memperhatikan bahwa bintang-bintang itu adalah gulungan dengan fluktuasi samar dan mendalam yang memancar darinya. Secara alami, bintang-bintang itu mengandung kemampuan surgawi dan seni rahasia yang luar biasa. Dengan begitu banyak seni rahasia, aku bertanya-tanya di mana tubuh emas abadi berada. Mu Chen mengerutkan alisnya. Paviliun kitab suci tersembunyi ini terlalu luas dan menurut perkiraannya, ini mungkin sebanding dengan klan kuno. Tanpa panduan apapun, tidak akan mudah baginya untuk menemukan tubuh emas abadi. Meskipun dia sedikit jengkel, dia secara alami tidak menyerah. Setelah merenung sebentar, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu dan berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang menuju komet itu. Saat dia melakukan perjalanan di antara komet, dia memusatkan semua perhatiannya pada persepsinya. Lagi pula, dia telah mengkultivasi Grid Solar Unding Body, jadi dia seharusnya merasakan hubungan misterius dengan Immortal Golden Body. Jika dia berada di dekatnya, maka dia mungkin bisa merasakannya. Dalam proses ini, Mu Chen tidak tergoda oleh kemampuan surgawi atau seni rahasia yang kuat itu, karena dia tidak yakin berapa banyak pilihan yang diberikan kepadanya di paviliun kitab suci tersembunyi. Jadi jika dia dengan santai mengambil satu dan dikirim kembali oleh paviliun kitab suci tersembunyi, maka ususnya pasti akan berubah hijau karena penyesalan. Karena itu, dia tetap pada tujuannya. Dia mirip dengan seorang musafir antar bintang. Dia kehilangan konsep waktu dan dengan keras kepala mencari tujuannya. Dia telah melihat banyak kemampuan surgawi dan seni rahasia, yang semuanya berada dalam jangkauannya, tetapi dia telah melepaskannya tanpa ragu-ragu. Mu Chen muncul di depan bintang api besar yang mirip dengan api, mendistorsi ruang dari suhu tinggi. Mu Chen melihat gulungan di dalamnya. Ada naga api yang terukir di atasnya dengan teks kuno yang bisa terlihat samar-samar. Annihilation Fire Dragon Art, kemampuan surgawi yang lebih besar. Mu Chen menyipitkan matanya, karena dia tidak pernah berpikir bahwa itu adalah kemampuan surgawi yang lebih besar. Orang harus tahu bahwa bahkan dia hanya mengembangkan pukulan iblis pengorbanan diri yang tidak lengkap. Jika itu adalah yang selesai, itu mungkin sebanding dengan kemampuan surgawi yang lebih besar. Jadi pada saat ini, kekuatan versinya yang tidak lengkap hanya mirip dengan kemampuan surgawi yang lebih rendah. Kemampuan surgawi yang lebih besar adalah sesuatu yang bahkan dapat ditarik oleh penguasa bumi yang lebih besar. Mu Chen melihat bintang dan merasakannya. Dia memiliki peluang sukses yang tinggi jika dia ingin mendapatkannya. Namun, Mu Chen hanya ragu sebentar sebelum dia berbalik dan pergi. Meskipun kemampuan surgawi yang lebih besar sangat berharga, itu masih belum cukup untuk mengguncang hatinya. Kehilangan konsep waktu, itu adalah proses yang lambat dan kering saat ia melakukan perjalanan. Namun, dia tidak sabar atau cemas, dia menjaga hatinya tetap tenang. Namun, barang yang dia cari masih belum muncul. Mu Chen tiba-tiba berhenti dan menatap langit berbintang yang tak terbatas. Mungkin Grid Solar Unding Body ada di antara mereka, tapi dia merasa tidak mungkin menemukannya. Dia memiliki beberapa pemahaman di dalam hatinya. Tubuh emas abadi adalah evolusi kedua dari tubuh abadi matahari besar dan yang ketiga adalah tubuh abadi primordial yang legendaris, salah satu dari 5 tubuh primal di dunia. Jadi itu harus diperingkatkan sebagai salah satu puncak di paviliun kitab suci tersembunyi. Mungkin tidak mungkin menemukan harta karun seperti itu jika dia mencarinya, kecuali jika ia bersedia untuk muncul. Mu Chen menyipitkan matanya dan duduk dengan kilau spiritual tak terbatas yang memancar keluar dari tubuhnya sebelum mengembun menjadi siluet emas besar.
Matahari keemasan yang terik muncul di belakang kepala siluet itu adalah tubuh abadi matahari besar Mu Chen. Pada saat ini, Great Solar Unding Body ini juga duduk di kehampaan dengan postur yang sama seperti Mu Chen dengan kilau emas tak terbatas yang memancar dari matahari di belakang kepalanya. Mu Chen berangsur-angsur tenggelam dalam keheningan, karena dia telah menyerah mengambil inisiatif untuk mencarinya. Sebaliknya, dia telah memutuskan untuk melepaskan Great Solar Unding Body untuk memancingnya keluar. Seluruh area sunyi dan waktu mengalir sangat lambat, seolah-olah waktu telah membeku, yang membuat Mu Chen merasa seolah-olah dia telah melewati waktu yang tak terhitung jumlahnya, yang bisa membuat siapapun menjadi gila. Seiring berjalannya waktu, dia menghabiskan energi spiritualnya, tetapi dia tidak dapat mengisinya kembali. Namun, Mu Chen tidak menyerah. Dia menuangkan semua energi spiritual di tubuhnya ke tubuh besar matahari yang tidak mati. Setelah waktu yang lama, kilau spiritual di sekelilingnya mulai meredup dan Great Solar Unding Body juga telah kehilangan kilaunya, seolah-olah akan segera menghilang. Namun, tubuh emas abadi yang telah ditunggu-tunggu oleh Mu Chen dengan sabar masih belum muncul. Jadi itu tidak berhasil, Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Menghadapi situasi seperti ini, bahkan seseorang yang ulet seperti dia merasa kecewa dan mulai meragukan metode ini. Tapi sesaat kemudian, dia semakin menyipitkan matanya saat dia menuangkan sisa-sisa terakhir dari energi spiritual ke dalam Great Solar Unding Body. The Great Solar Unding Body tumbuh lebih cerah lagi, tapi itu hanya sementara. Setelah kilau itu, tubuh besar matahari yang tidak mati mulai meredup dengan cepat. Saat Great Solar Unding Body menjadi semakin ilusi, akhirnya memudar, karena telah menghabiskan energi spiritual terakhirnya. Mu Chen juga menderita kelelahan energi spiritualnya dan pandangannya berangsur-angsur menjadi gelap. Ketika Mu Chen akan jatuh ke dalam kegelapan, fluktuasi aneh tiba-tiba menyebar di hatinya dan persepsi yang tidak diketahui melonjak di hatinya. Mu Chen segera membuka matanya dengan senyum tipis di wajahnya saat dia melihat ke depannya. Pada saat ini, sebuah bintang besar telah muncul di hadapannya tanpa dia sadari. Itu tampak seperti ditempa dengan emas, tampak sepi dan kuno dengan kilau emas tak berujung yang memancar keluar. Di bintang, Mu Chen melihat kertas emas dengan tanda kuno dan primitif di atasnya. Setiap rune tampak seperti terbentuk secara alami oleh langit dan bumi dengan kekuatan aneh memanggil angin dan hujan. Tatapan Mu Chen tertuju pada halaman emas dan dia samar-samar bisa melihat kata-kata kuno perlahan berkeliaran di atasnya, tubuh emas abadi. Setelah beberapa lama, Mu Chen dengan lembut tersenyum sebelum dia menundukkan kepalanya dan mengepalkan tinjunya. Pada saat ini, dia kehilangan kendali karena kegembiraan dan tinjunya sedikit gemetar. Mu Chen gemetar karena kegembiraan. Sudah berapa lama dia menunggu dan bekerja keras untuk hari ini. Melihat kertas emas, Mu Chen tahu bahwa dia sebenarnya telah tumbuh cukup besar. Dia tersenyum dan berjalan ke matahari keemasan dengan satu tangan diletakkan di belakang punggungnya. Tubuh emas abadi, akhirnya aku menemukanmu.